Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Sahabat Universitas Islam Indonesia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan program Kopi ya, kajian online penyejuk iman Ramadan yang diselenggarakan oleh DPPAI. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Direktur DPPAI, Dr. Anur Rahim Fakih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz ya? Sehat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana memaknai puasa di bulan Ramadan yang sangat istimewa di tahun ini, yaitu di tengah wabah virus COVID-19. Nah, menurut Antum, Ustaz, bagaimana kita bisa memaknai hikmah di balik apa yang kita alami sekarang ini dan kita berpuasa di dalam situasi yang seperti saat ini? Silakan. Pertama yang harus dipahami oleh masyarakat tentang persoalan keimanan kepada Allah. Ya. Kalau iman kepada Allah berarti setiap orang beriman itu ingin untuk liqa, bertemu dengan Allah. Ya. Untuk bagaimana supaya bertemu dengan Allah, jangan terikat kepada sarana-sarana Allah. Kalau kita masih mengikatkan diri pada sarana Allah, kita tidak akan bertemu dengan Allah. Bagaimana kemudian kita bisa melepaskan dari sarana-sarana yang jadi diadakan oleh Allah untuk kita, kemudian untuk bisa sampai kepada Allah seperti itu. Nah, kita harus betul-betul bagaimana kita itu bertemu dengan Allah itu bukan karena sarana. Oke. Kita kan sekarang itu kehidupan di UI atau kehidupan pada umumnya itu kita justru mau bertemu dengan sarana, bukan pembuat sarana itu sendiri. Oke. Kita seharusnya bertemu dengan pembuat sarana untuk mendapatkan sarana dan bisa menikmati sarana itu sendiri. Oke, jadi yang ingin Antum sampaikan adalah tujuan kita itu bukan sarana itu. Iya. Tapi tujuan kita itu adalah Allah. Liqa dengan Allah. Oke, sarana hanya harus kita tempatkan sebagai sebuah sarana saja, bukan kemudian dijadikan sebuah tujuan. Sehingga persoalan virus-virus sekarang itu nggak jadi masalah. Kita kan nggak akan bertemu dengan virus. Kita akan bertemu dengan pembuat virus, supaya pembuat viruslah yang mempunyai kehendak untuk hilangnya virus, bukan bertemu dengan virus. Kalau kita bertemu dengan virus, virus itu akan merajalela terus. Bahasa Jawanya virus itu ngadi-adi kan? Sampai menyebar kemana-mana. Ya karena orang ingin bertemu dengan virus. Makanya adanya virus ya ada, tapi kita harus mengakui adanya Allah pembuat virus itu, sehingga nanti virus itu sendiri akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi momentum sekarang ini harus dimaknai bahwasanya wabah yang saat ini kita hadapi itu sarana untuk mendekatkan diri dan lebih kenal dengan Allah, untuk menuju Allah, begitu ya. Yeah. Kemudian kita usaha-usaha yang kita lakukan untuk menghindari virus tetap harus digantungkan kepada si pembuat virus itu, supaya kita bertawakalnya lebih seperti itu. Iya, bertawakal betul-betul. Makanya di dalam surat Kahfi ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya harus ya'mal amalan sholihah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sholeh yang dicintai oleh Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, yang terjadi itu kan banyak syirik. Seakan-akan yang menghidupkan atau yang mematikan itu wabah ini. Mestinya ini sebuah wabah memang iya ada, tetapi wabah itu menjadi tidak penting kalau sudah kita mendekatkan diri pada Allah. Makanya banyak orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu karena adanya wabah. Mestinya orang tidak boleh meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, supaya wabah itu dihilangkan oleh Allah di mana kita beribadah kepadanya.
Jadi fal ya'mal, kalau kita berbuat amal soleh tadi itu bagian dari implementasi kita, wujud usaha kita dulu untuk misalkan menghindari virus dan lain sebagainya. Kemudian mengakui bahwasanya virus ini adalah ciptaan dari sang pencipta. Bukan kemudian yusrik tadi, syirik kemudian hanya hanya yakin dengan usahanya saya pasti terhindar dari virus, tapi tidak menggantungkannya dengan Allah seperti itu. Iya. Oleh karenanya di dunia ini salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Orang bergantung kepada dunia, bukan bergantung kepada pembuat dunia. Kalau orang sudah bergantung kepada dunia, pasti akan muncul wabah-wabah itu yang dari dunia itu sendiri. Tapi kalau kita itu bergantung dengan pembuat dunia menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi bagaimana pendekatan kita kepada pembuat dunia ini bukan pendekatan kita kepada dunia sekalipun kita butuh dunia. Karena kenyataannya kita dihidupkan oleh pembuat dunia di dunia ini. Jadi kita harus memaknai puasa di era saat ini, di tahun ini, di tengah wabah ini, justru harus dijadikan sebagai titik tolak kita untuk memahami bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya, manusia itu tidak ada apa-apanya. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu ternyata makhluk yang sangat lemah sekali. Menghadapi virus yang kecil saja kita tidak masih kocar kacir seperti itu. Maka kemudian menjadikan momentum untuk mengakui eksistensi Tuhan di balik wabah ini. Seperti itu saja. Ya, oleh karenanya supaya kita bisa menikmati puasa itu, memaknai puasa harus benar. Puasa kan saum. Saum itu menahan kemauan diri kita. Karena kemauan diri kita kan makan, minum dan lain sebagainya. Saum itu. Itu nafsu. Menahan kemauan diri kita, mengikuti kemauan diri kita terhadap kita. Supaya pembuat diri kita bisa memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau kita selama ini tidak memaknai saum hanya makan dan minum, maka penyakitnya, virusnya dari persoalan-persoalan makan dan minum itu yang akan muncul. Tetapi kalau puasa itu menahan diri kita untuk mengikuti pembuat diri kita, nanti akan ditentukan oleh pembuat diri kita apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Sehingga akan lebih enak melihat dunia itu. Jadi melihat dunia dari perspektif si pembuat dunia, bukan dari perspektif kita yang hidup di dunia. Betul, ya. Perspektif Tuhan. Mengapa Tuhan membuat dunia itu? Dan tujuan hidup kita pun juga disesuaikan dengan tujuan Tuhan membuat dunia. Oleh karena itu Tuhan kemudian kamu sholatlah, kamu puasalah, sujudlah kamu kepada Allah, kamu tahan diri kamu sendiri, ikuti perintahnya Allah. Karena perintah Allah itu nanti akan bisa mengendalikan kita, sehingga semuanya menjadi enak, hidup itu menjadi enak. Lebih beruntung sebenarnya kalau kita sadar kita masuk Islam, orang masuk Islam itu lebih beruntung sebenarnya. Kenapa sih? Makanya saya sendiri nggak pernah keluar dari Islam sampai sekarang. Karena itu lebih menguntungkan kalau kita masuk Islam. Karena ajaran-ajaran itu sebenarnya sudah terjawab, adanya virus itu pasti ada nanti. Dan bagaimana mengatasi virus itu harus menegakkan rukun Islam itu. Syahadatnya harus benar. Syahadat ilahiyahnya, syahadatnya kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah harus benar. Bagaimana Allah mengajarkan, bagaimana Muhammad SAW mempraktekkan ajaran Allah di dalam kehidupan. Kemudian bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Kalau itu ditegakkan secara benar, itu luar biasa. Sehingga kalau orang tidak tergiur dengan ajaran Islam itu yang belum memahami secara benar. Jadi poinnya adalah ajaran Islam sendiri sebetulnya kalau kita implementasikan secara baik, secara sempurna itu bisa menjadi obat, bisa menjadi penangkal dan seterusnya. Khususnya dalam konteks virus ini ya. Apalagi kalau kita mau menyingkap Al-Quranul Karim itu luar biasa.
semakin kita baca, semakin dalam pembacaan kita, wah luar biasa di dalamnya itu kayak lautan. Pulau kanal bahru midadal li kalimati Rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati Rabbi, walau ji'na bimithlihi madada. Wah luar biasa itu lautannya. Dan kita belum tahu nih sampai di level mana kita menyelami itu. Nah, ini sebenarnya kejadian virus itu manfaatnya besar bagi umat Islam kalau tahu tentang hikmahnya. Makanya kita sekarang tidak perlu saling menyalahkan. Kita sekarang kembali dari nol, dari rumahnya masing-masing untuk nanti pada suatu saat ke rumahnya yang lain. Oke. Yang terakhir Ustaz ya, tadi Antum menyinggung masalah hikmah. Kira mungkin Antum disebutkan beberapa hikmah dari wabah ini yang bisa kita ambil. Ya, buktinya kita sekarang memang dikondisikan oleh situasi untuk di rumah. Ya. Kemudian kita dikondisikan untuk sholat berjamaah di rumah. Kita dikondisikan untuk bertemu anak dan istri di rumah. Kita dikondisikan oleh situasi itu untuk mengaji di rumah. Itu hikmahnya luar biasa. Sehingga sekarang banyak kegiatan di rumah masing-masing. Nanti pada saatnya setelah virus ini, setelah virus dihilangkan oleh Allah, kita baru keluar. Jangan-jangan dulu ada kesalahan kita itu keluar dulu tapi belum siap. Di rumahnya bisa kebobolan. Akhirnya kita kebergantungan sholat itu justru di masjid-masjid itu, sehingga tergantung kepada orang lain. Makanya bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah bisa sholat itu nggak bisa dia mengimami sholat, bisa jadi dia tidak bisa sholat itu. Ya, kalau mereka dipaksa untuk sholat di rumah, mau tidak mau kan dia mempersiapkan sholatnya, mau mempersiapkan ngajinya. Ya tak? Kalau dulu biasanya kan kita ke masjid, pokoknya terserah nanti imamnya siapa, gitu ya. Kita jadi makmum saja. Kan kita nggak tahu apa mereka itu bener sholatnya atau bener taharohnya, bener wudunya, kan nggak ngerti. Nah oleh karena itu hikmahnya sangat besar. Kemudian ketergantungan mulai dialihkan secara pelan-pelan, bahwa supaya kita bergantung dengan Allah. Kita tidak bergantung kepada ciptaan Allah. Sehingga kita tidak ada bergantung dengan UI. Ada atau tidak ada UI tidak penting bagi kita. Tapi adanya Allah itu sangat menentukan. Sehingga kita bisa mensyukuri, rupanya di UI itu lebih enak. Kita bisa tahu itu, mensyukuri itu. Coba kalau kita di UI terus, akhirnya kita tidak bisa mensyukuri, kita merasa kurang-kurang terus. Tapi setelah di rumah itu saya rasakan lebih nyaman, lebih enak. Rupanya makan dengan anak, istri, ya dan suami itu lebih enak di rumah itu bisa menikmati betul-betul. Jadi puasa Ramadan pada tahun ini kita harus bersyukur. Hikmahnya sangat besar. Sehingga ke depan itu kita nanti berhadapan atau tidak berhadapan dengan virus, dengan wabah, tidak ada macam masalah. Karena mau tidak mau nanti akan selalu berhadapan dengan wabah. Tapi karena kita sudah dekat dengan pembuat wabah itu, pembuat wabah yang mengatur wabah itu supaya pergi dari kita, dari negara kita. Mengapa wabah sekarang masih berkeliaran di tempat kita? Ya karena kita senang dengan wabah itu sendiri. Makanya wabah itu jangan disenangi. Adanya ya ada. Ya sambil lalu. Kalau mereka semakin diadakan, dipercaya adanya, mereka semakin ngadi-ngadi. Anggap aja nggak ada, jalan gitu aja. Ya biarkan aja gitu. Ya biar memang ada, tapi kita biarkan saja. Kalau dibiarkan kan dia nanti lama-kelamaan pergi. Ya kan? Tapi kalau mereka kita akui keberadaannya, mereka ngadi-ngadi. Mereka merasa besar. Bahkan lebih besar daripada Tuhan, lebih besar dari Allah. Kalau mereka adanya ada, tapi tidak usah terlalu diada-adakan. Kita kembalikan kepada keimanan kita tentang adanya Allah, itulah yang menjadi penting. Adanya Allah yang menyebabkan ada yang lain. Iya.
Ya, saya rasa cukup saja. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahim telah mengisi kopi kajian online penguat iman Ramadan yang diselenggarakan oleh DPPAI. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di kopi-kopi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.